Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, kita bertemu lagi di hari Jumat 25 Februari 2022. Kembali bersama-sama kita menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan hidup dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa Jer Basuki Mawa Beo. Jika diartikan setiap katanya terjadi dari kata jer yang berarti memang, kemudian basuki berarti sukses, berhasil, bahagia, enak. Mawa berarti menggunakan, membutuhkan atau perlu. Beo berarti biaya, dana, harga, atau juga modal. Jadi secara sederhana peribahasa ini berarti bahwa kesuksesan, keberhasilan itu membutuhkan modal. Sedangkan secara mendalam, beo yang berarti biaya, dana, harga, dan atau modal itu tidak selalu diartikan dalam hal materi atau uang. Secara luas dan mendalam, beo menunjukkan adanya sebuah pengorbanan. Bisa pengorbanan secara materi, namun bisa juga dalam wujud doa, waktu, perjuangan, kerja keras, dan lain sebagainya. Singkatnya, Jer Basuki Mawa Beo berarti bahwa sebuah pencapaian itu membutuhkan pengorbanan. Oleh karena itu, kita harus gigih untuk berusaha dan memperjuangkannya. Peribahasa ini mengingatkan bahwa jika tidak melakukan apa-apa, tentu juga jangan berharap mendapatkan apa-apa. Ibaratnya hidup enak itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Namun harus ada usaha yang menyertainya. Anggota keluarga Allah,
milenial zaman sekarang ini seringkali meributkan masalah privilege atau hak istimewa. Nyatanya ada orang-orang yang lahir dari keluarga berada, orang kaya dengan segala fasilitasnya. Tentu saja dia akan lebih mudah untuk menggapai kesuksesan atau keberhasilan. Bukankah sejak lahir sudah bisa dipastikan bahwa dia akan sukses? Memang privilege itu memang ada, tetapi apakah hanya karena kita tidak punya privilege kemudian tidak mau berjuang? Seseorang yang mempunyai privilege memang punya peluang lebih besar untuk berhasil. Akan tetapi itu bukan jaminan untuk berhasil sebenarnya. Bahkan mereka pun tetap harus berjuang dan berkorban. Anggota keluarga Allah acap kali masalah privilege, hak istimewa ini membuat orang merasa iri dan merasa terjadi ketidakadilan di dalam hidup. Namun sebenarnya sesuatu yang konyol kalau itu harus diwujudkan. Mengapa harus iri? Mengapa harus merasa ada ketidakadilan? Itu sesuatu yang konyol. Dalam hidup ini selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita tidak pernah bisa memilih lahir dari keluarga mana. Apakah orang tua kita kaya atau miskin? Apakah orang tua kita pejabat atau pengusaha? Kita tidak bisa menentukan. Namun, kita bisa memilih untuk menjadi seperti apa. Orang yang tangguh dan mau berjuang, atau orang yang kurang bersyukur dan terus-menerus mengeluh, itu pilihan kita. Dan kita sendiri yang akan menentukan pilihan itu. Anggota keluarga Allah, suatu kali ada seorang yang mengeluh di media sosial yang bernama Twitter bahwa beasiswa ke luar negeri itu hanya untuk orang kaya. Di dalam keluhannya dinyatakan panjang lebar mengenai segala persyaratan untuk memburu beasiswa. Intinya adalah banyak tetek bengek persyaratan yang dibutuhkan dan itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Tes TOEFL contohnya. Belum ditambah lagi biaya untuk visa, legalisir ijazah, dan seterusnya. Yang menjadi keluhan utama adalah tingginya semua biaya tersebut dan itu pun belum tentu diterima. Dalam hal ini yang mengeluh tadi merasa bahwa hanya anak orang kaya yang punya privilege yang bisa mengejar beasiswa ini karena tidak ada kendala biaya, itu pikirnya. Mungkin di satu sisi ada benarnya. Namun ketika kita melihat sisi lain, kok sebenarnya terlalu emosional ketika keluhan itu dinyatakan. Jika memang ingin mengejar dan yakin, pastinya maju saja. Toh kalau gagal setidaknya pernah mencoba dan pernah berjuang. Bukankah tidak ada usaha yang sia-sia di dunia ini? Pasti ada sesuatu dalam tanda kutip yang akan didapatkan ketika orang sekalipun tidak punya privilege turut berjuang dan dikatakan mengalami gagal. Bukankah orang yang mempunyai privilege karena orang tuanya kaya, mungkin seorang pengusaha toh tetap berjuang dan melakukan hal yang sama? Belum tentu juga dia diterima. Apakah kalau dia tidak diterima lantas tidak sedih? Sedih juga kan yang akan terjadi? Apakah karena kaya kemudian
tidak akan merasa rugi mengeluarkan semua biaya? Belum tentu juga. Kalau cara berpikirnya untung rugi, apalagi seorang pengusaha atau seorang pebisnis biasanya kan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan sebisa mungkin tanpa kerugian, meminimalisir kerugian, bisa jadi malah tidak akan mencobanya kalau tidak ada peluang untuk keberhasilan. Kita semua belajar mengenal batas. Batas menunjukkan sejauh mana sesuatu itu layak diperjuangkan atau sesuatu itu tidak perlu diperjuangkan karena tidak bisa dipaksakan. Kalau memang tidak mampu ya jangan nekat. Tentu saja sesuatu yang dipaksakan itu akan tidak baik jadinya. Dalam hal ini sepanjang kita tahu batas kemampuan, kita tahu usaha yang perlu kita wujudkan di dalam kita mengejar sesuatu yang akan membawa pada keberhasilan atau kesuksesan, itu perlu dipertimbangkan dengan sungguh. Tetapi kalau sudah memaksakan diri, semuanya akan terasa melelahkan dan mungkin malah mendatangkan penderitaan. Anggota keluarga Allah kembali pada peribahasa Jer Basuki Mawa Beo. Setiap orang yang punya cita-cita atau keinginan pasti dan bahkan harus memperjuangkannya meskipun harus hidup prihatin dan susah terlebih dahulu. Prinsip Jer Basuki Mawa Beo ini sebenarnya juga berlaku dalam kehidupan iman, secara khusus di dalam kekristenan. Setidaknya hal demikian bisa kita saksikan dari kisah seorang yang bernama Cornelius yang tertulis pada leksionari bacaan kedua hari ini. Ada baiknya jika kita terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Kisah Para Rasul pasal ke-10 ayat 1 sampai dengan ke-8 memberikan kesaksian demikian. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8.
putihnya hidup sukacita. Anggota keluarga Allah sekali lagi menegaskan dari bacaan tadi, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Roma Italia. Pada waktu itu Roma merupakan negara yang menjajah Yahudi. Namun demikian Cornelius adalah seorang yang saleh, yang selalu takut akan Allah, rajin bersedekah berdasarkan tatanan dan aturan agama Yahudi, dan selalu berdoa kepada Allah yang dimaksudkan dalam hal ini dalam kaitannya dengan agama Yahudi. Dan agaknya semuanya itu dilakukan Cornelius dan keluarganya, tidak hanya Cornelius seorang diri, Cornelius beserta seluruh keluarganya melakukan itu dengan tulus ikhlas. Kalau kita melihat pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata saleh itu berarti taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi dalam hal ini sekalipun Cornelius bangsa Romawi, namun menjalankan ibadah berdasarkan agama Yahudi dan mewujudkan takut dan taat berdasarkan aturan pengajaran agama Yahudi. Bagian kalimat bahwa Cornelius selalu berdoa kepada Allah sebenarnya menunjukkan bahwa Cornelius mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dia memang seorang kaya, dia pembesar, perwira pasukan. Tetapi dia tidak mengandalkan hidupnya dari harta dan jabatannya. Namun dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Hal-hal demikianlah yang menunjukkan bahwa Cornelius melakukan semuanya dengan tulus ikhlas. Anggota keluarga Allah, pada suatu saat Cornelius yang saleh, rajin bersedekah dan selalu berdoa kepada Allah, mempercayakan hidup kepada Allah, ditemui oleh malaikat Allah. Ayat ketiga memberikan kesaksian dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dalam penglihatan tersebut, malaikat Allah menyatakan bahwa Allah mengingatnya karena doa dan sedekahnya. Ayat keempat dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Anggota keluarga Allah, siapa tahu di antara manusia di dunia ini yang tidak ingin diingat oleh Allah? Bukankah pada setiap doa yang dinaikkan, manusia selalu berharap agar Allah mendengar dan memperhatikannya? Dalam doa manusia seringkali mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ini berarti Cornelius menjadi orang yang sangat beruntung, sangat berbahagia karena ia diingat oleh Tuhan, dan doa serta sedekah yang seringkali dilakukan Cornelius tadi sampai kepada Allah, dikatakan naik kepada Allah. Dalam hal ini bukankah kita sebenarnya bisa menyatakan bahwa Cornelius adalah orang yang berhasil dan sukses dalam menaikkan doa dan mewujudkan kesalehan dalam hidupnya? Anggota keluarga Allah, satu hal yang kita pelajari dari pernyataan malaikat Allah tadi, bahwa keberhasilan, kesuksesan doa Cornelius adalah karena kerajinannya dalam berdoa dan bersedekah.
Dan menurut saya itulah bea, kalau menggunakan istilah ungkapan Jawa tadi jerbasuki mawa beo, itulah beo yang berpengertian perjuangan dan modal yang diwujudkan oleh Cornelius hingga ia diingat oleh Allah. Hanya saja jangan sampai kita terpaku dan kemudian hanya mandek di dalam pemahaman kita bahwa Cornelius diingat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah karena rajinnya berdoa dan rajinnya bersedekah. Jangan hanya mandek pada pengertian itu. Kita perlu memahami dan menghayati lebih jauh, lebih dalam tentang apa yang dilakukan Cornelius dan kehidupan Cornelius beserta keluarganya. Di depan tadi sudah dinyatakan Cornelius menaikkan doa-doanya, Cornelius memberikan sedekahnya itu dengan tulus ikhlas. Doa yang dinaikkan Cornelius hanyalah wujud penyerahan diri kepada Allah. Cornelius disebut sebagai orang saleh dalam pengertian memang hanya mewujudkan hidup untuk selalu takut dan taat pada Allah saja. Dan ini menjadi bukti bahwa doa yang dinaikkan Cornelius adalah tulus ikhlas. Bukan karena mengharapkan sesuatu baru berdoa, bukan karena merasa butuh sesuatu baru berdoa kepada Allah, tidak. Pada sisi lain, Cornelius rajin bersedekah. Itu dilakukan bukan dalam rangka mencari nama supaya terkenal. Bukan dalam rangka supaya sedekahnya diingat orang dan besok kalau kebetulan suatu saat sedang mengalami kebutuhan juga kembali ditolong oleh orang lain. Bukan dalam rangka itu. Bukan dalam rangka supaya orang Yahudi mau menuruti apa yang menjadi perintah dan kehendaknya. Tidak. Cornelius rajin bersedekah tanpa mengharap imbalan apapun. Jadi beo atau modal yang dikeluarkan oleh Cornelius hingga diingat oleh Allah adalah ketulusan di dalam beribadah, baik dalam wujud doa dan bersedekah. Sekali lagi, beo modalnya adalah ketulusan di dalam mewujudkan peribadahan dalam bentuk doa, bersedekah, dan lain sebagainya. Artinya ada unsur berhubungan dengan Allah, tetapi juga ada unsur mewujudkan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat di sekitarnya. Anggota keluarga Allah, bahkan Cornelius sendiri agaknya tidak pernah berharap atau bermimpi untuk ditemui malaikat Allah. Cornelius agaknya tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dilakukannya akan diingat oleh Allah. Hal demikian bisa kita saksikan dari kalimat ayat 4a. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut berkata, "Ada apa, Tuhan?" Ketulusan dan keikhlasan di dalam beribadah dan bersedekah itu pun kemudian tetap dilanjutkan oleh Cornelius dengan mewujudkan hidup yang taat pada perintah dan kehendak Allah yang dinyatakan lewat malaikatnya. Bahkan sekalipun goal atau tujuan akhir yang hendak dicapai dalam perintah yang disampaikan malaikat itu tidak begitu jelas, bahkan tidak ada goal yang akan dicapai yang dinyatakan oleh malaikat itu. Ayat 5 dan ke-6 memberikan kesaksian, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Masakan suatu perintah goalnya hanya sekedar menjemput Simon yang disebut Petrus? Untuk apa Petrus harus dijemput? Dalam rangka apa? Apa imbal balik yang bisa dirasakan? Bukankah dalam ilmu atau pengajaran yang diajarkan oleh manusia di dunia,
Segala sesuatu yang hendak dilakukan, segala sesuatu yang hendak dijalani oleh manusia harus diperhitungkan goal dan tujuannya secara jelas. Apapun alasannya. Seringkali dunia ini mengajarkan perihal goal dan tujuan yang pasti ketika orang melakukan langkah-langkah kehidupan. Entah hanya sekedar supaya bisa dibuat tolok ukur guna menentukan keberhasilan tentang yang direncanakan dan dilakukan tadi. Hingga supaya tidak ada yang salah di dalam kehidupan. Namun dalam hal ini sekali lagi malaikat Allah hanya memerintahkan agar Kornelius menyuruh beberapa orang mencari seorang yang bernama Simon Petrus yang sedang menumpang tinggal di rumah penyamak kulit di kota Yope yang juga bernama Simon. Setelah ketemu dengan Petrus kemudian mau apa dan apa yang harus dilakukan oleh Kornelius, perintahnya tidak dilanjutkan dan tidak jelas. Namun demikian, Kornelius tetap taat dan mengikuti perintah dan kehendak Allah dalam ketulusan dan keikhlasan. Karena memang Kornelius adalah orang yang berserah kepada Allah. Ayat ke-7 memberikan kesaksian setelah malaikat yang berbicara itu meninggalkan dia. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Kornelius di dalam bertindak dalam hal ini tidak baen-baen. Berdasarkan perintah Allah melalui malaikatnya, Kornelius memilih orang-orang khusus, hambanya dan seorang prajurit yang saleh, yang selalu bersama-sama dengan dia, artinya bisa dipercaya oleh Kornelius. Dan Kornelius sudah menangkap mereka adalah orang saleh, orang yang juga mau takut dan taat kepada Allah. Anggota keluarga Allah, mari belajar kepada Kornelius agar kita dimampukan mewujudkan iman dan ibadah kita kepada Allah dengan tulus ikhlas. Senada dengan perenungan sabda kemarin, dicacat ora gelo di alam ora mongkok. Itulah sebenarnya beo yang harus kita tanggung. Itulah sebenarnya kebutuhan kita, ketulusan di dalam melakukan apapun, keikhlasan melakukan apapun di dalam kita beribadah kepada Allah, baik dalam berhubungan secara pribadi dengan Allah, privasi dengan Allah, tetapi juga di dalam mewujudkan hasil hubungan pribadi dengan Allah kepada sesama, dengan lingkungan, dengan alam di sekitar kita. Tentu dengan tetap meyakini bahwa kasih setia Allah tidak akan pernah berhenti dalam hidup. Kita selalu mewujudkan takut dan taat kepada perintahnya dengan tulus ikhlas. Itulah beo yang harus kita lakukan kalau kita belajar kepada Kornelius. Kita meyakini kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami. Layakkan kami melakukan sabdamu. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen yang ada di dalamnya dengan segala kondisi dan perkembangan kehidupan. Semua hanya bergantung kepada Allah. Belajar kepada Kornelius, kami tulus ikhlas melakukan segala sesuatunya karena kami orang yang taat, takut, berserah kepada Allah saja. Dalam Kristus kami berdoa, memohon ampun. Kami juga memohonkan ampun atas dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Amin. Melanjutkan kehidupan di dalam kasih dan kuasa berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti, kita menjalaninya dengan tulus dan kita menerima berkatnya bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai setiap anggota keluarga Allah. Amin.
agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.